Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma?
Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional.
Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki. Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan buat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Jen sekarang menggambar kue impiannya. Perhatikan baik-baik. Oh, itu telurku. Terima kasih, Koki. Op. Oh, itu pecah. Tapi untung saja di mangkuk. Kita tinggal mengambil kulitnya dan dibuang. Oh, ada yang nyangkut di sini. Aku harus menghilangkan cangkangnya. Oh, cucuku, baiklah. Kamu yang minta. Biarkan aku membantumu. Inilah cara dariku. Bagus, kan? Oh, gula. Sekarang mari tambahkan sedikit untuk kehidupan yang manis. Nenek tidak bisa melihat. Sedikit apa itu? Kita butuh lebih banyak. Cukup. Sekarang kita harus menambahkan susu. Tapi bagaimana cara membukanya? Ini tidak berhasil. Ayolah buka. Oh, semua berantakan. Aku jadi berlumuran susu. Apa yang kamu lakukan di sana? Nah, susunya udah habis. Tapi tinggal setetes di sini. Sepertinya ini cukup. Kenapa mamanya terlalu cair? Dan kita tambahkan tepung. Ini penting. Oh, sekarang aku mau bersin. Ya, aku jadi kotor. Oh, nenek, jangan khawatir. Itu akan hilang. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Lihat, tidak ada apa-apa lagi. Teriakanmu sedikit membantu. Mari kita kembali ke kue. Tambahkan tepung. Dan air lebih banyak dan kita aduk. Kita harus mencampur dengan hati-hati. Untuk apa aku pakai pengocok? Aku kan pakai sang jari tanganku. Kamu melihat bagaimana kamu harus bekerja dengan pengocok?
Mereka sangat konyol. Aku lebih suka pakai gabungan yang akan meletakkan segala untukmu. Oh, adonan sudah siap. Sekarang waktunya mencoba. Okay. Oh, bagus. Kita harus menambahkan sedikit coklat untuk membuat adonan coklat. Nah, siap. Tuang ke dalam bentuk bulat. Aku akan dapat kue yang luar biasa. Kita masukkan ke dalam oven dan menunggu. Keren, Nenek. Dan aku akan makan Oreo. Rasanya sangat lezat. Oh, aku tahu. Aku akan pakai kue ini untuk lapisan bawah. Aku akan pakai roti Oreo dan sekarang menuangkan adonan berwarna di atasnya. Aku akan melakukan semuanya secara acak untuk dapat warna yang indah. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Akhirnya para amatir itu menyelesaikan pekerjaannya. Aku bisa terus membuat kue dengan tenang. Adonan sudah siap. Aku warnai dengan warna pelangi. Sangat cerah, Jen pasti menyukainya. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam loyang bulat dan kirimkan ke oven. Penting untuk tidak melupakan apapun. Oh, luar biasa. Semuanya sempurna dan di bawah kendali ketat. Nah, kueku sudah siap. Oh, kami juga. Sekarang waktunya kita ambil. Aromanya luar biasa. Kita balik dan taruh bulatnya di atas sana. Sekarang kita akan pakai keindahan dan keajaiban yang sebenarnya. Tuang sirup stroberi ke dalam cetakan dan ujungnya diberi taburan berwarna. Kita menambahkan putri imut di atas kue. Oh, lihatlah, itu terlihat sangat cantik. Nah, benar. Sekarang ini akan jadi gaun yang keren. Hey. Oh, punyaku juga harus dikeluarkan. Kita akan pakai sarung tangan dan kita akan mengeluarkannya. Aku akan pakai fluff. Ini adalah marshmallow cair. Ini sangat manis dan lezat. Jilat saja jarimu. Kueku pasti satu-satunya yang hilang. Nah, lihat saja nada warna yang indah ini. Ini kue pertama. Aku sangat senang. Tulis di komentar bagaimana kamu menyukai kueku. Dan aku terus mendekorasi. Sekarang kita akan menutupi kue dengan KitKat. Dan tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Aku sudah siap. Apa yang kamu punya, Chef? Aku sudah menyiapkan kue berwarna yang indah. Sekarang, aku akan dapat semuanya dan mulai mengumpulkan kuenya. Sudah siap. Sekarang kita bisa menghias kue besar kita. Aku pakai taburan berwarna. Kamu harus mencelupkan seluruh kue ke dalam taburan berwarna. Itu terlihat cantik dan sangat menggugah selera. Dan sentuhan terakhir adalah pelangi di atasnya. Oh, cantiknya. Tambahkan krim kocok. Dan kita akan segera selesai. Gadis yang berulang tahun menunggu ulasanmu. Wah, kuenya semuanya sangat cerah. Yang ini sangat menarik dan imut. Ini putri kesayanganku. Apa yang harus dilakukan? Angkat cetakannya. Wah, itu adalah boneka kue. Gaun cantik dan selera apa yang kamu punya? Oh, lezat. Terima kasih, Nenek. Oh ya, sama-sama, anakku. Wow, ini kue dari kakak. Dia melakukan yang terbaik. Aku akan mencobanya. Sempurna. Dan keajaiban apa ini? Kue itu terlihat seperti bom. Mari kita coba. Wah, ini enak banget. Rasanya cantik luar biasa. Ya, tapi siapa yang harus aku pilih? Sepertinya aku akan memberikan kemenangan pada kue, Chef. Ini luar biasa. Baiklah, dialah pemenangnya. Apa? Kamu serius? Sungguh tidak terduga. Hah, bercanda, tentu saja aku tahu. Sekarang Jen akan menyelesaikan gambarnya. Hei Nenek, jangan tidur. Nah, ini dia, semuanya sudah siap. Nah, cupcake, aku melihat bahwa Koki akan melakukannya tanpa masalah. Vivian sudah siap untuk mulai. Tapi Nenek seperti biasa, tenang dan percaya diri. Ada persaingan ketat antara Nenek dan Koki. Siapa yang akan memasak lebih baik? Nenek atau Koki? Siapa yang kalian dukung? Tulis di komentar. Nenek sudah mulai mengguleni adonan. Tapi Koki mengambil kecepatan di sana. Dia akan pakai mixer. Nenek menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan kemenangan begitu saja. Aku di sini. Aku akan mewarnai adonan merah sekarang. Aku akan dapat kue yang paling indah. Kamu mungkin punya yang cantik, tapi hanya aku yang bisa punya yang enak dan lezat. Situasi mulai memanas. Siapa yang akan selesai lebih dulu?
Mereka harus menambahkan tepung dan hanya ada satu paket. Kamu sekarang akan merobek kantongnya dan tidak akan ada yang dapat tepung. Ayo berikan kepada seseorang. Mungkin Vivian? Oh, tepungnya bertebangan. Vivian, kamu terlihat seperti kue sekarang. Tinggal ditambahkan susu dan telur. Perjuangan kita belum berakhir. Aku harus memanggang biskuit dan semuanya hampir siap. Tidak, aku hampir selesai. Hei, apa kalian sudah memanggang? Dan aku belum menyelesaikan apapun. Untung aku pakai kue pendek yang sudah jadi. Sekarang aku akan menambahkan kacang ke kue. Jen pasti suka. Lalu aku harus menambahkan karamel ke kacangnya. Aku ingin menghancurkan biskuit jadi remah-remah. Sekarang mari kita tambahkan cupcake ke dalam gelas. Ini seperti kue, tapi semuanya di mangkok. Penting untuk mengikuti seluruh urutan. Krim kocok, kacang, dan karamel. Remah biskuit, dan voila. Semuanya siap. Wah, biskuitku juga sudah siap. Ini biskuitku. Dua-duanya sudah siap. Segera keluarkan. Nenek sudah memotong lingkaran dari kuenya. Tapi Koki sudah membuat ukuran yang pas untuk kuenya. Nenek, kamu harus cepat. Ya, aku sudah melapisinya dengan krim. Ngomong-ngomong krim menurut resep penulis. Hiasi dengan stroberi. Jen pasti menyukainya. Jen pasti lebih menyukai karyaku. Aku akan menambahkan 1 sendok es krim dengan keripik coklat. Oh, ini aku hampir lupa tentang sirup coklatnya. Ini tepat di sini dan semuanya sudah siap. Wah, semuanya berbau sangat lezat. Aku udah gak sabar. Mari kita mulai dengan cupcake ini yang di dalam gelas. Alright. Ini sangat lezat. Kerja bagus, kakak. Apa yang menungguku di sini? Sepertinya nenek membuatnya. Sekarang kita akan mencobanya. Oh benar, ini nenek. Ini krim khasnya. Dan apa selanjutnya? Oh, ini seperti di restoran mahal. Mana yang harus aku pilih? Aku suka punya kakak. Selamat. Apa? Aku menang? Hore! Persiapan, aku mau agar-agar dalam botol. Oke, itu akan dilakukan. Oh, ini pertama kalinya aku melihat itu. Mudah. Mari kita lihat apa yang aku punya. Cola adalah yang aku butuhkan. Lihat, apa yang aku bisa. Sekarang aku akan minum sedikit. Aku suka banget cola. Enak banget. Oh, tunggu dulu. Ada apa yang terjadi? Tidak. Maaf. Nah, sekarang saatnya untuk Skittles. Aku pikir adikku akan pasti menyukainya. Mari kita tambahkan sirup. Lalu aku menambahkan madu. Sekarang kita tutup. Lalu kita kocok botolnya sampai bagus. Dan kita buka. Oh tidak, tutupnya macet. Ini menyebalkan, tolong. Ayo buka sedikit lagi. Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nah, sekarang tapi ini lengket. Oh tidak, itu ternyata berhasil. Ya terserah saja. Dasar anak yang malang. Sekarang saatnya untuk menyemprotkan semprotan beku. Sekarang aku akan dapat jelly. Itu pasti keren. Nenek, jangan tidur. Kita masih ada tantangan. Aku pikir itu berlebihan. Lebih mudah mengambil selai atau madu. Aku pilih yang madu. Sekarang aku sudah terbang ke arahmu. Aku sudah bermain ini. Aku akan membukukan ini sebentar. Terserah saja. Itu terlalu mudah untukku. Aku akan mengambil cola seperti yang dia minta. Koki juga bisa melakukan trik. Aku akan menuangkan cola ke dalam panci dan menambahkan gummy bears. Dan untuk membuat agar-agar, kamu juga butuh gelatin. Untungnya aku selalu punya di sini. Sekarang tinggal mencampur dan menuangkan kembali ke dalam botol. Ini akan jadi lebih nyaman. Sekarang tinggal memasukkannya ke dalam botol. Oke. Ini akan lebih nyaman. Nah, agar-agarnya hampir siap. Lihat, itu terlihat sangat enak. Sekarang itu hampir siap, botolnya penuh. Sekarang aku tinggal membuatnya beku. Ayo kita masukkan dalam sini.
dia akan jadi super beku. Sebentar dan jelly sudah siap. Nah, mudah tapi cepat. Ayo, sekarang saatnya mencoba. Oh, benar, sepertinya milikku juga siap. Oh, ini sangat dingin. Apa yang harus dilakukan? Tanganku jadi beku. Aduh, aku tidak bisa merasakan tanganku. Oh, untung saja nenek baik-baik saja. Ayo, sekarang saatnya mencobanya. Wow, ada 3 sekaligus. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, manis banget. Aku akan mulai dari yang ini. Ini jadi beruang kecil. Wah, sekarang aku yakin itu pasti enak. Wow, jelly madu. Ini enak banget, manis dan juga enak. Wow, cola favoritku. Apa yang ada di dalam sana? Menarik. Aku dengan senang hati akan mencobanya. Oh, agar-agarnya sulit untuk diperas. Tapi kelihatannya luar biasa. Ayo. Aku suka. Ini enak banget. Terima kasih, Koki. Apalagi yang tersisa? Oh, jelly dari kakak. Aku melihatnya. Mari kita coba juga. Wah, ini sangat cantik. Oh, ini enak banget. Dan ada permen di dalamnya. Ini adalah yang terbaik. Kakak yang menang. Makasih banyak. Itu keren banget. Oh ya, kerja bagus anakku. Selanjutnya, aku mau waffle. Pilihan yang bagus. Apa? Oh ya, aku mengerti. Aku tidak tahu melakukannya. Tapi baiklah. Untuk membuat adonan waffle, yang kamu butuhkan hanyalah tepung, telur, dan mentega. Sekarang tambahkan gula dan susu. Bagus. Di mana pengocokku? Sekarang nenek akan menunjukkan kelasnya. Aku mengaduk begitu cepat, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk mendahuluiku. Ya terserah saja. Lihat apa yang aku punya di sini. Nah, sekarang lebih baik menyimpan kekuatan dan menunjukkan imajinasi. Aku sudah punya ide bagus. Dia pasti akan menyukainya. Aku akan memasak waffle warna-warni untuknya. Adonan ini akan jadi merah dan yang ini akan jadi kuning, hijau, dan biru. Serah saja. Aku bisa menambahkan Nutella dan kemenangan akan jadi milikku. Ayolah, nenek dan Koki tidak mengerti apa-apa tentang makanan. Semua orang suka selai coklat. Sekarang kita masukkan ke dalam cetakan waffle. Tunggu sebentar dan sudah siap. Ini sangat mudah. Ini terlalu panas. Tapi itu sudah siap. Aku ingin mencobanya sedikit. Ya, aku benar. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Tapi kita tidak makan untukmu, sayangku. Aku hanya mencobanya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, baiklah. Jangan makan lagi. Untuk nenek mengendalikan segalanya. Aromanya luar biasa. Kemenangan akan jadi milikku. Apa itu? Waffleku jauh lebih cantik. Bagaimana kamu menyukai itu? Kamu tidak bisa mengalahkan nenek. Apa kamu mau berantem? Oh, maaf. Waffle ini terlalu lezat. Aku tidak bisa berhenti. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Kami sedang ada tantangan, sayangku. Oh ya, terserah saja. Oh tidak, adonannya sudah habis. Oh, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Aku punya sebungkus mie yang tergeletak di ranselku. Aku akan membuat waffle dari itu. Sekarang, aku hanya perlu menuangkan air mendidih dan menunggu sebentar. Mie sudah siap, dan cetakan waffle akan melakukan sisanya. Ayo, sekarang kita buka, taruh sana, dan tunggu sebentar. Aku juga akan makan sisa mie-nya. Oh, dasar tukang makan. Waffle sempurnaku sudah siap. Ternyata bagus. Aku akan memotongnya jadi 2 bagian. Biarkan ada pelangi. Aku akan membuat awan dari krim. Wah, keren. Hiasi mereka dengan taburan. Ini akan pasti jadi kemenangan. Ternyata boleh juga.
Nenek punya rahasia suksesnya sendiri. Aku akan menambahkan es krim stroberi dan juga bubuk Baskin Robbins. Dia pasti akan menyukainya, aku yakin itu. Nah, lihatlah itu, terlihat sangat cantik dan pastinya sangat lezat. Menarik. Nenek itu boleh juga. Aku harus mencoba juga. Haha, lihatlah, itu bahkan terlihat sangat lucu. Dan aku akan menambahkan topping keju. Sepertinya itu terlalu banyak. Apci. Ups, hidungku jadi geli. Apa yang terjadi denganmu, anakku? Nah, sekarang aku sudah bersih lagi. Dan aku akan menjilat tanganku. Lezat. Itu mengerikan. Serah saja. Nah, ayo saatnya mencoba. Wah, ada banyak yang harus dicoba. Apa ini? Mie waffle? Sungguh tidak biasa. Menarik. Aku belum pernah makan yang ini sebelumnya. Ini tidak enak. Aku tidak mau makan itu. Sayang sekali. Wah, waffle pelangi. Yum. Cantiknya. Oh, keren. Aku suka ini. Ini sangat lezat. Ya, terima kasih. Wow, waffle dengan es krim, kombinasi sempurna. Dan juga ada stroberi. Aku sudah ngiler. Oh, astaga. Mari kita coba. Ya, ini sangat lezat. Oh, aku mau lebih. Nenek, kamu yang menang. Ini sempurna. Oh, terima kasih cucuku. Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo bagikan aku donat. Itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, 3 akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak. Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apa kalian sudah mulai menggoreng? Jadi aku akan melakukannya juga. 1, 2, 3. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu memakannya begitu banyak? Sekarang aku harus menyelamatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak, ini gagal total. Oh, jangan khawatir sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi 2. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hebat. Nah, kita taruh di atas mangkok. Lalu kita siapkan cetakannya. Lalu tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil Cheetos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya. Sekarang ambil donatnya dan lumuri mereka semua dengan Cheetos. Sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Oke. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor.
kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengangkatnya. Oh ya, terserah kamu saja. Nah, apa yang kalian punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi apa yang kita punya selanjutnya? Yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa aja. Dan apa itu? Donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamulah pemenangnya. Oh ya, aku tahu itu. Jadi, untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh, baiklah, aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Harus semua di atasnya. Tentu saja coklat, juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Ya, kita tuangkan sausnya seperti ini. Oh ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir, yaitu permen pop. Ya, taburan ini akan bikin semuanya jadi makin gila. Oh, itu mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju, dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Taruh semua di atas panci. Okay. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Oh, astaga, itu terlihat bagus. Jadi, ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sambal lada, tomat. Dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Hah? Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood Prancis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Itu mimpi buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang? Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, semuanya sudah siap. Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Ada apa di sana? Itu menjijikan. Aku tidak mau makan ini lagi. Oh, yang ini terlihat menggugah selera. Aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang aku ingin salad. Nah, keren. Akhirnya. Okay. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang pertama kita harus memotong tomat. Ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Apa itu? Tunggu tomat, rasakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. 1, 2. Dan itu dia. Tambahkan ke daun selada. Dan jangan lupa irisan ayamnya juga.
Ya, ini akan jadi sempurna. Nah, semuanya sudah hampir siap. Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak mengerti. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Keajaiban sebentar lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini, aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Okay. Jangan lupa tambahkan selada dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh benar, aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Itu dia. Aku punya permen karet yang bagus di sini. Aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Okay. Dan sekarang hiasi makanan dengan matagami. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga cacing gami di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Okay. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Apa ini? Ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Yang ini menarik. Rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas, itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Wah, ada banyak banget makanan. Dan itu bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka kalian bisa bikin pasta yang enak. Oh ya, itu patut dicoba. Aku ingin tahu harus mulai dari mana. Aku mungkin akan makan spaghetti. Aku pikir mereka harus dimasukkan ke dalam air. Itu saja, aku ahli dalam hal itu. Mari kita coba yang lain. Itu dia. Aku butuh cara yang berbeda. Aku akan lanjut dan mematahkan spaghetti jadi 2. Oh, Jen yang malang, kamu konyol banget. Seharusnya lebih memperhatikanku. Mari kita taruh spagettinya di dalam sana. Lalu kita menunggu sebentar. Kita tunggu sampai spagettinya mendidih dan dia akan masuk sendirinya. Jangan mengajari seorang gadis, nenek. Dia harus mengambil contoh dari para profesional. Aku akan memasak mie buatan sendiri. Jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Untuk ini aku butuh tepung premium, telur, dan sedikit garam. Nah, adonan sudah siap. Aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Untuk ini aku pakai tinta sotong dan semuanya akan aman. Hanya butuh beberapa tetes. Nah, sekarang aku akan pakai sarung tangan agar tanganku tidak kotor dan mencampur adonan dengan benar. Nah, ini dia mahakarya nyata. Okay. Biarkan adonan beristirahat sedikit di bawah sana. Aku tidak yakin kamu punya cukup waktu untuk menyiapkan hidangan ini. Aku punya segalanya di bawah kendali. Saatnya menggulung adonan. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dan sekarang aku mengambil pisau khusus untuk memotong adonan jadi potongan kecil. Lihat betapa lembutnya itu. Aku yakin hidanganku akan sangat lezat. Taburkan adonan dengan tepung. Nah, itu saja. Kamu bisa merebusnya. Aku membuangnya ke dalam air mendidih, aduk, dan tunggu. Yang penting jangan biarkan pasta saling menempel. Bisa diletakkan di atas piring. Nah, sekarang aku akan menyiapkan balutannya.
Menurutku, makanan laut paling cocok dengan pasta ini. Aku akan menggoreng gurita kecil dan menaruhnya di atasnya seperti itu. Terlihat sedikit aneh. Kamu tidak mengerti masakan. Aku akan menambahkan sausnya, dan itu saja. Nah, kamu bisa mencobanya. Bobby pasti menyukainya. Menurutku, anakku akan lebih suka saus tomat. Jen, apa yang kamu lakukan? Coba keluarkan spaghetti dari panci. Sama sekali tidak terlihat seperti pasta, lebih seperti kasserole pasta. Aku pikir lebih baik membuangnya. Aku tahu. Aku akan mengambil mie yang sudah jadi. Bobby pasti menyukainya. Aku akan membukanya dan menambahkan bumbu dan menuangkan air mendidih. Inilah kenapa aku suka memasak. Itu terlihat menyedihkan. Dan menurutku enak banget. Wow, ada banyak makanan. Mataku terbuka lebar. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ini terlihat aneh. Aku tidak akan mencobanya. Nah, tapi aku suka pasta dengan saus tomat. Aku suka saus ini. Oh ya, ini luar biasa enak. Nah, mie. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku selalu menyukainya. Kenapa ini pedas banget? Sepertinya seseorang berlebihan dengan cabainya. Tapi itu keren, jadi aku memilih mie ini sebagai pemenangnya. Apa yang kamu inginkan sekarang, anakku? Nah, buatkan aku keripik. Apapun yang kamu katakan, sayang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kentang. Pertama, kamu harus membersihkannya. Dan sekarang potong setipis mungkin. Tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan. Dan itu akan menghasilkan kerak renyah yang sangat lezat. Nah, kita nyalakan kompornya dengan kekuatan penuh dan mengirim kentang ke dalam wajan. Sepertinya tidak ada yang susah. Makasih, Nenek. Aku akan mencoba lagi. Aku ambil kentang dan mengupasnya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Aneh, kenapa aku punya potong kecil yang tersisa? Baiklah, aku akan potong-potong. Ini luar biasa. Nah, sekarang tuangkan minyak ke dalam wajan. Dan aku menyalakan kompor, meletakkan kentang ke dalam sana. Tidak, Jen. Jangan lakukan itu. Aduh, panasnya. Aku kena minyak. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Keluarkan dari percikan. Memasak jelas bukan untukmu. Ayolah, kamu akan melihat itu pasti jadi bagus. Jen, kamu membuatku teralihkan dan aku hampir lupa tentang hidanganku. Aku akan memasak sesuatu yang istimewa. Keripik ini tidak akan terbuat dari kentang seperti milikmu, tapi dari tortilla. Berkat ini mereka akan lebih renyah dan enak. Aku mengirimkan irisan kue ke dalam minyak panas. Lihat, mereka mengembang. Inilah yang dibutuhkan. Itu saja, kamu bisa mengambilnya. 1 lawan 1 seperti nachos asli. Hanya rempah-rempah yang kurang. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Pertama, kamu harus menyajikan hidangan. Aku menyebarkan potongan panggang di atas si piring hitam. Lihat betapa estetis tampilannya. Alih-alih rempah-rempah, aku akan mengambil keju. Ini akan jadi lebih enak. Wah, sangat menggugah selera. Sangat sulit untuk menolak untuk tidak mencobanya. Aku akan menambah beberapa sayuran untuk dekorasi. Nah, hampir lupa. Masih butuh air jeruk nipis. Ini memunculkan rasanya. Lihat bagaimana sempurna yang aku dapatkan. Aku akan menaruhnya di atas piring. Wow, aku tidak akan menolak hidangan seperti itu. Tapi kentangku tidak terlihat bagus. Apa aku beneran harus membuang semuanya lagi? Berhenti, aku punya ide. Kamu harus menambahkan bumbu. Mereka akan menyembunyikan semua kekurangannya. Nah, ayo kita masukkan kentang ke dalam mangkuk dan menaburkannya dengan murah hati ke atasnya. Wah, terlihat bagus. Wah, ini sangat menyenangkan. Bisa diletakkan di atas piring dan semuanya jadi sempurna. Aku lihat kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat makan, Bobby. Coba segera. Oke, aku akan mulai dengan ini. Ada banyak bumbu. Aku tidak suka. Kentang ini terlihat lebih manis. Wah, apa yang aku lihat? Apa ini nachos? Wow, aku pasti tidak mengharapkan ini. Apa itu saus keju? Aku menyukainya. Hidangan di tengah adalah yang terbaik. Makasih, anakku. Ini adalah gubuk yang sebenarnya. Itu benar, Jen. Gunakan mereka untuk membuatkanku kue. Keren, aku ingin beraksi sekarang. Aku tidak ragu karena kamu masih punya gigi manis itu. Itulah kenapa Nenek menyiapkan makanan penutup dengan sempurna. Kue bolu putih paling cocok dengan buttercream. Seperti yang kamu lihat, hidanganku sudah terlihat enak. Bagian utama dari pekerjaan sudah selesai. Kita harus menghaluskan krim dengan benar. Dan sekarang, aku akan menghias kue dengan batangan coklat.
Bobby pasti menyukainya. Apalagi yang harus ditambahkan? Wah, ya itu dia. Permen coklat ini. Wah, itu terlihat sempurna. Tidak ada yang lebih baik yang bisa dibayangkan. Aku akan membuat aksen cerah dalam bentuk Skittles. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, bukankah itu keajaiban? Lumayan untuk membuat kue rumahan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan penutupku. Ini layak untuk dijual di toko kue terbaik di Prancis. Apa kalian lihat betapa lihatnya gerakanku? Bertahun-tahun aku bekerja di dapur. Nah, ada krim di tengahnya. Nah, sekarang aku bisa memotong kue jadi 2. Sejauh ini masih terlihat sederhana, tapi ini bukan akhirnya. Percayalah, aku akan melakukannya dengan benar. Aku meletakkan bagian kedua kue di atasnya seperti ini dan memotong bagian tengahnya. Sekarang aku akan meletakkannya di samping. Oh, apa itu tidak mengingatkanmu pada sesuatu? Segera aku akan menambahkan warna dan kalian akan mengerti segalanya. Ungu, biru, ya ini adalah pelangi. Seperti yang kalian lihat, aku melakukan semua pekerjaan dan untuk alasan yang bagus. Beri aku waktu sedikit lagi dan kalian akan takjub. Emma, seperti biasa kamu datang dengan omong kosong. Akui saja kamu hanya cemburu karena kamu tidak memikirkan ini sebelumnya. Lihat seberapa keren krimnya, pasti nyata untuk mata. Aku menatap dan benar-benar lupa tentang kueku. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Ini terlihat aneh, bagaimana cara memperbaikinya? Sepertinya aku menemukan jawabannya. Itu patut dicoba, tidak bisa lebih buruk lagi. Aku tidak mengerti kenapa kamu punya benda itu di atas sana. Ini rahasia, kamu akan segera melihatnya sekarang. Nah, bagaimana? Keren kan? Oh ya, itu sangat tidak terduga. Semoga Bobby menyukainya. Oh anakku, kita sudah siap. Ya, saatnya manjakan diri dengan hidangan penutup. Wah, dengan senang hati. Ada banyak permen di sini. Wah, ini pelangi nyata dan rasanya luar biasa. Keren, Emma. Kamu hebat. Dan di sini ada banyak coklat di kue itu. Wah, enak juga. Nenek, ini bagus. Kue terakhir tersisa seperti gunung es besar. Wah, ada banyak krim di sana. Tapi kemenangan tetap untuk Emma. Ya, itu dia. Saatnya babak final. Aku ingin coklat dengan marshmallow. Aku pikir membuat minuman itu mudah. Itu poin tertinggiku. Jangan langsung mengambil kesimpulan, Jane. Tidak ada seorang pun di dunia yang memasak coklat lebih baik dari nenek. Aku butuh susu pilihan dan bubuk coklat yang kaya. Aku akan menambahkan lebih banyak agar rasa-rasa coklat mungkin. Dan sekarang campur dengan benar dengan pengocok ini dan untuk menghilangkan gumpalannya. Menurutku coklat masih kurang. Kamu harus menambahkan sebatang lagi. Hancurkan jadi beberapa bagian agar lebih cepat meleleh. Nenek, itu terlihat bagus. Tentu saja, aku memang tidak ada bandingannya dalam kakao. Tuang ke dalam cangkir favoritmu dan semuanya sudah siap. Bersukacitalah lebih awal, Nenek. Kamu belum pernah mencoba coklatku. Kalau tidak, kamu akan mengerti bahwa aku adalah pesaing yang layak. Lihat saja teksturnya. Nah, ini baru krimnya. Dan aku harus mengocoknya dengan benar pakai mixer untuk mendapatkan busa yang lembut. Dan sekarang aku akan meletakkannya di atasnya. Nah, aku hampir lupa. Yang terakhir, aku harus menaruh marshmallow dan sedikit saus coklat di atasnya. Ya, aku akui itu mengesankan. Percayalah, coklat dan aku bisa memasak. Sepertinya ada yang kurang. Oh ya, itu krim kocok. Kita harus menambahkan lebih banyak. Bobby pasti akan menyukainya. Bagaimana jika kamu juga punya Oreo? Aku pikir itu akan sangat menyenangkan untuk mengunyahnya. Sedikit permen juga tidak ada salahnya. Gulungan wafer, sirup coklat, dan taburan kecantikan, itu saja. Sekarang sudah pasti siap. Silakan makan, Bobby. Tidak buruk. Kalian terus membuatku bahagia. Wow, ada banyak kemanisan di atasnya. Aku bisa minum dan makan. Wah, ini sangat lezat, keseimbangan sempurna. Tapi aku tidak akan berhenti. Wah, nenek itu terlihat sangat lucu. Maaf, tapi minumannya biasa aja. Aku ingin meminumnya dengan sesuatu. Aku pikir itu akan berhasil. Wah, ya ini keren. Tapi tetap saja aku lebih suka minuman pertama.